Wah, besar sekali timunku yang satu ini. Halo sahabat Erlangga, bertemu dengan Kak Agus dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kak Agus punya satu buku dongeng Nusantara terbitan dari Erlangga for Kids dengan judul Timun Mas, Bermain dengan Raksasa. Buku ini ditulis oleh Aldora dan ilustrasi oleh Verlina Gunawan. Lihat sahabat Erlangga, bagus sekali ya sampul buku ini. Nah, ada gambar satu anak perempuan dan juga ada gambar satu raksasa berwarna hijau. Ho ho ho. Kira-kira menurut sahabat Erlangga, anak perempuan dan raksasa dalam cerita buku ini mereka bermusuhan atau berteman? Nah, penasaran kan? Mari simak ceritanya sama-sama. Timun Mas, bermain dengan raksasa. Nenek sangat senang. Hari ini saatnya panen timun. Wah, besar sekali timunku yang satu ini. Nenek menemukan ada timun yang sangat besar. Tiba-tiba timun besar itu terbelah. Nenek sangat kaget. Di dalamnya ada bayi yang cantik. Aku akan merawatmu dan memberimu nama Timun Mas, ujar nenek. Namun datanglah raksasa. Buto Ijo namanya. Aduh, sahabat Erlangga, ada buto ijo di balik pepohonan datang menemui nenek. Kira-kira buto ijo ini mau apa ya? Duh, yuk baca lagi yuk. Aku tidak mau memakanmu, nenek. Tapi aku ingin bayi itu. Tangan besar buto ijo hendak mengambil timun mas. Sepertinya ia sangat kelaparan. Nenek tidak mau timun mas dimakan buto ijo. Jangan, bayi ini masih kecil. Kamu tidak akan kenyang. Sabarlah buto ijo, beberapa tahun lagi ia akan tumbuh besar, bujuk nenek. Buto ijo berpikir, baiklah, aku akan mengambilnya kalau ia sudah besar. Buto ijo pun pergi. Timun mas selamat, paling tidak untuk saat ini. Beberapa tahun kemudian, timun mas tumbuh menjadi anak yang periang dan memiliki banyak teman. Buto ijo tidak pernah lupa akan janji nenek. Suatu hari, buto ijo pun datang lagi. Mana timun mas? Dia pasti sudah besar, tanya buto ijo. Tunggu di sini. Aku akan memanggil Timun Mas, kata nenek. Nenek sudah menyiapkan rencana untuk melawan buto ijo. Di dalam rumah, nenek memberikan Timun Mas 3 kantong kecil. Jangan takut, lari dan lemparkan satu persatu jika raksasa itu sudah dekat. Iya, Nek, aku tidak takut. Aku akan berusaha lari secepat mungkin. Buto ijo senang sekali melihat Timun Mas. Wah, kau sudah besar. Ayo kita pergi ke guaku.
Buto Ijo hendak mendekati Timun Mas. Wah, sahabat Erlangga, lihat tangan Buto Ijo begitu besar. Dia akan menangkap Timun Mas. Kira-kira Timun Mas tertangkap atau tidak ya? Ayo, baca lagi yuk. Saat itu juga, Timun Mas berlari secepat mungkin ke dalam hutan. Hei Timun Mas, jangan lari! Buto Ijo mengejarnya. Timun Mas melemparkan biji timun dari kantong pertama. Seketika tumbuhlah hutan timun. Buahnya banyak dan besar-besar. Sahabat Erlangga, biji timun dari nenek ternyata ajaib. Saat dilemparkan dan menyentuh tanah, langsung tumbuh menjadi hutan timun. Lihat, buahnya banyak dan besar-besar. Buto Ijo yang kelelahan pun tergiur. Ah, segarnya! Ia makan semua timun dengan rakus. Setelah kenyang, barulah ia ingat dengan Timun Mas. Perut Buto Ijo berat karena kebanyakan makan. Ia tidak bisa berlari kencang. Ketika Buto Ijo berhasil mendekat, Timun Mas melemparkan jarum dari kantong kedua. Begitu jarum-jarum itu menyentuh tanah, jadilah hutan bambu yang lebat. Pohon bambu itu tumbuh berdempet-dempet, menyulitkan si raksasa besar yang lewat. Sahabat Erlangga, jarum dari nenek juga ajaib. Saat jarum dilemparkan dan menyentuh tanah, jarum itu berubah menjadi hutan bambu. Dengan tujuan untuk menghalangi Buto Ijo mengejar Timun Mas. Dengan sisa tenaganya, Buto Ijo mengejar Timun Mas. Timun Mas melemparkan isi kantong yang terakhir, yaitu garam. Hutan di belakang Timun Mas berubah menjadi lautan. Nah, garam dari nenek juga ajaib. Saat garam dilempar dan menyentuh tanah, berubah menjadi lautan. Nah, kira-kira dengan lautan ini, Timun Mas bisa lepas dari kejaran raksasa atau tidak ya? Ayo, baca lagi. Buto Ijo panik. Ia tidak bisa berenang. Tolong aku Timun Mas. Sebenarnya aku tidak ingin memakanmu. Aku mau membawamu karena aku ingin punya teman, kata Buto Ijo sedih. Buto Ijo berkata jujur. Seketika laut pun surut. Tidak ada yang mau berteman denganku. Semua anak takut kepadaku. Wah, sahabat Erlangga, kasihan ya, Buto Ijonya kesepian dan menangis. Timun Mas kasihan. Kalau kamu tersenyum, mungkin anak-anak tidak akan takut lagi. Tersenyum? Buto Ijo tidak pernah tersenyum. Begini. Buto Ijo tersenyum kaku. Lebih lebar, pinta Timun Mas. Begini. Buto Ijo tersenyum lebih lebar. Ya, kata Timun Mas. Timun Mas juga tersenyum lebar. Mereka pun mulai berteman. Sekarang Buto Ijo suka tersenyum dan punya banyak teman. Lihat sahabat Erlangga, Buto Ijo yang sekarang murah senyum berteman dengan anak-anak desa lainnya, dengan nenek, bahkan kelinci, kura-kura, kucing, bahkan monyet suka dengan Buto Ijo yang suka tersenyum. Nah, selesai sahabat Erlangga cerita Timun Mas. Seru ya ceritanya. Dari sini kita bisa belajar nih sahabat Erlangga.
Hendaknya dengan teman kita harus saling menjaga kerukunan. Jangan malah bertengkar ya. Terlebih lagi, sahabat Erlangga di rumah harus banyak-banyak tersenyum. Jangan suka cemberut. Kenapa? Karena anak-anak yang suka tersenyum akan disukai oleh orang lain di sekitarnya. Satu hal nih, apa tadi yang diajarkan oleh Buto Ijo saat dia tenggelam di laut? Coba, masih ingat? Raksasa Buto Ijo mengajarkan kita tentang kejujuran. Nah, sahabat Erlangga, hendaknya di keseharian kita biasakan untuk berkata dan berbuat jujur. Kenapa? Karena orang-orang yang jujur akan dipercaya oleh orang lain ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi. Dadah.